Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya ini. Ibu saya minta izin kepada saya mau nikah siri tanpa memberitahu keluarga lainnya. Bahkan anak-anak yang lainnya itu juga nggak dikasih tahu. Hanya memberitahu saya saja. Masya Allah. Dan keluarga calon pria juga begitu. Nah, tolong kasih saya masukan Pak Ustadz. Saya bingung Pak Ustadz. Ini gimana nih? Jadi nikah diem-dieman Zat. Benar-benar siri ini, benar-benar diem-dieman. Mungkin saat hearing ya. Saat ini tafadhol Zat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2006 tentang nikah di bawah tangan. Langsung pada keputusan menetapkan nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih. Di antaranya adalah wali dan dua saksi ya. Namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang atau dalam konteks Indonesia adalah KUA. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, perkawinan seperti itu seringkali menimbulkan madorot atau dampak negatif terhadap istri dan atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Maka di sini MUI memutuskan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah selama terpenuhi semua syarat dan rukun nikah. Akan tetapi hal itu tetap diharamkan karena terdapat unsur madorot, potensi madorot ya, yaitu nanti terkait dengan hak-hak nafkah dan hak-hak waris. Sehingga menurut MUI pernikahan harus dicatatkan resmi dan wajib dicatatkan resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madorot. Dalam istilah syariahnya adalah sadan lidzari'ah. Di sini juga disebutkan beberapa dalil, diantaranya adalah dalam hadis setelah nikah ha'illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Dalam hadis Nabi juga menjelaskan, menyatakan la dororo wa la diror, tidak boleh membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga menukil hadis Nabi a'linun nikaha, maka umumkanlah pernikahan gitu. Kemudian juga dalam hadis lain alaikum bisam'i wa ta'ati wa in waliya alaikum abdun habasyiyun, hendaknya kalian mendengarkan dan mentaati pemimpin ulil amri ya, walaupun itu adalah seorang budak Habasyi. Maka dalam keputusan ini MUI memberikan patokan atau rambu-rambu. Jadi selama pernikahannya itu memenuhi syarat nikah, syarat rukun nikah itu dianggap sah. Hanya saja MUI menggarisbawahi bahwa itu tetap haram karena menyalahi aturan negara. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kita syukur atas jawabannya Ustaz Lukas. Menyimpulkan aja ya. Taib. Jadi kalau Silakan, kita Pak lebih ke pertanyaannya, bagaimana kalau ibu saya meminta untuk tidak memberitahu saudara yang lain, maka jika yang dimaksud adalah Anda sebagai anak suruh mengantarkan ibu melangsungkan akdun nikah di KUA yang tidak banyak disaksikan orang banyak, kok nggak apa-apa, tidak masalah, itu sah aja. Tapi kalau yang dimaksud adalah nikah siri ya tanpa pencatatan seperti yang disampaikan saat hari di fatwa MUI, sah tapi haram. Haram itu kenapa? Karena fihi madharat. Ya, ada kemungkinan terjadi madharat, khususnya pihak perempuan akan dirugikan. Ya. Yang ketiga, jika tidak diumumkan, anaknya nggak diberitahu yang lain misalnya. Nah, ini khalifus sunnah, menyelisih sunnah, sebab Rasulullah memerintahkan kita ya untuk mengumumkan pernikahan agar tidak ada fitnah. Alimu walau bisa ya, dirikan walimah, adakan walimah, artinya undang orang, walaupun hanya sekedar memotong 1 ekor kambing. Ini
perkara yang penting dalam bernikah. Sebab pernikahan tidak hanya urusan suka sama suka, tapi ini sudah urusan publik yang bisa jadi kalau orang tidak tahu nanti akan muncul fitnah. Wallahu a'lam. Closing satu gitu. Siap. Jazakallah khair. Pernikahan itu hal yang baik, sunnah bahkan dari Ustaz Sigit. Kenapa harus ditutup-tutup ya? Kira-kira closingnya itu kan. Artinya apa? Ya, kalau ditutup itu kan berarti ada sesuatu yang malah tidak baik. Intinya kalau sesuatu yang baik maka tidak perlu sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala. Wah, closing yang sangat bagus. Baik pemirsa El Kalam semuanya, dimanapun antum semuanya berada, sangat jelas ya. Jadi kalau ditanya sah tidak sahnya, wah kita nggak bisa apa-apa ketika syarat rukunnya lengkap ya disebut sah. Tapi seperti kata MUI tadi itu hukumnya haram. Dan Ustadz Taib juga sudah menegaskan tujuannya apa ini? Kalau baik ya kenapa harus tutupi, kenapa harus malu-malu. Tapi justru ketika kok umpet-umpetan gini malah serba mencurigakan, menjadikan orang itu jadi suudzon. Baik, gue bila taufik. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.